Orang yang berakallah yang mendapatkan belajaran. Orang yang suci yang mendapatkan belajaran. Orang yang berfikir mendapatkan belajaran. Orang yang menhayati yang akan mendapatkan belajaran. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Di sini disebut kata sajidan wa qa'ima. Maaf, ulang lagi. Apakah kamu, hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri? Sebentar. Beribadah di waktu malam. Intinya apa? Salat tahajud. Saya mohon Bapak Ibu, kita teliti ya, kita koreksi atau istilahnya kita kupas, kita dalami. Saya mohon perhatiannya. Usahakan Bapak Ibu hadirkan qalbunya, hadirkan fikirannya, bukalah hatinya dan jiwanya, agar insya-Allah mutiara-mutiara yang malam ini bisa langsung masuk ke dalam hati kita, langsung masuk dalam jiwa kita, yang insya-Allah banyak hal akan bisa berubah hanya dalam satu ayat yang amat mulia bagi saya. Jadi saya mohon sekali lagi perhatiannya. Yang lagi makan stop dulu, lanjut puasa lagi. Yang lagi minum, saya minta sebentar saja kasih perhatian, biar kita bisa mendapatkan kenikmatan dan mutiara. Kenapa? Ada apa di ayat ini? Kalau kita Bapak Ibu ingin mendapatkan ilmu transferannya langsung dari Allah, bukan dari Syekh Ali, bukan dari siapa-siapa, langsung dari Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Seberapapun ketinggian ilmu kita dibanding dengan ilmu Allah masih kecil dan sedikit. Kalau dikumpulkan seluruh ilmu pengetahuan manusia, segala ilmunya, ilmu agama maupun ilmu duniawi, dikumpulkan jadi satu dibandingkan dengan ilmu Allah, seperti kita masukin jari dalam air laut. Air laut itulah ilmu Allah, dan jari manusia ilmu, jari-jari manusia itu adalah ilmu seluruh manusia sejak awal makhluk sampai akhir. Berarti tidak ada artinya, belum apa-apa, belum sedikit pun. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya harap malam ini dan seterusnya yang ingin mendapatkan ilmu transferannya langsung dari Allah, di sini rahasia ayat ini. Dengan rahasia ayat ini bisa kita mengisi charger ya, cas. Apa yang dicas? Kalbu dan jiwa. Sekarang seluruh tubuh badan kita sudah cas, makanan, minuman enak apa, biar kita sehat, olahraga, senam dan yang lain-lain. Kita semua sudah diusahakan. Kenapa? Agar nampaknya badan masih, walaupun sudah umur usia tua, tapi kita harap dilihat oleh manusia, oh masih top, masih. Kelihatannya pun dari sisi tumbuhnya, dari sisi mukanya, walaupun dia sudah tua, tapi masih menjaga olahraga, senam dan yang lain-lain. Agar apa? Terlihat badannya masih bagus, kesehatannya masih luar biasa. Tapi yang kita memberikan perhatian ini, kesehatan batin, jiwa, kalbu itu bagaimana? Obatnya apa? Tidak ada obat selain ayat ini. Oleh karena itu disebut amman huwa qanitun ana al-laili. Mohon ulang lagi. Apakah kamu, hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri? Beribadah di waktu malam, karena di sini istilah beribadah sebenarnya terjemah saya sudah selalu saya sampaikan, belum ada bahasa yang bisa teliti isi Al-Quran selain bahasa Arab. Jadi tidak usah capek mutar pusing sana kemari, mutar lagi, balik lagi, tidak akan bisa faham sesuai maksud. Karena di sini orang-orang yang beribadah, tapi kalau di dalam ayat itu tidak ada sebut ibadah kan? Yang disebut apa? Amman huwa qanitun. Qunut, di sini ada istilah qunut.
Istilah qanitun beda sama abidun. Abidun itu dikenal sebagai ahli ibadah. Tapi qanitun, dia memiliki sebuah keistimewaan yang luar biasa. Karena istilah qunut, sebagaimana penjelasan Imam Syafi'i, al-qunutu tulul qiyam. Qunut itu lama berdirinya. Dan lama berdiri itu hanya khusus untuk salat tahajud. Kalau Bapak Ibu yang sudah berangkat umrah bulan puasa, dilihat bagaimana bacanya imam. Mohon maaf, termasuk sekarang sudah termasuk cepat. Karena sudah dilihat kondisi umat sudah mulai malas, akhirnya dikurangi. Padahal waktu saya masih di sekolah SMP, masih SD SMP, dibawa sama orang tua ke Masjid Nabawi, dalam satu malam imamnya khatam 3 juz. 10 malam akhir khatam Al-Quran 2 kali. Artinya sekarang cuma 1 kali khatam bulan Ramadan kan? Di malam 29. Waktu kita masih sekolah, tarawih punya khataman sendiri setiap malam 1 juz. 10 malam punya khataman sendiri setiap malam 3 juz. Mulai dari hampir kita mulai salat malam jam 1 hampir mendekati subuh. Dan kita merasa kenikmatan yang luar biasa. Itu yang hakikatnya tahajud. Dan selalu saya minta sama jamaah, cuba salat tahajud, walaupun seminggu sekali, walaupun 2 rakaat, tak usah banyak-banyak, tapi nikmat. Hayati, rasakan. Walaupun diulangi ayatnya sampai subuh, walaupun 1 ayat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah salat malam, sepanjang malam salat malam hanya dengan 1 ayat. Merasakan ayat itu, menyentuhkan hatinya. Sampai Rasulullah SAW menangis. Kata Siti Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan salat malam bagaimanapun keadaannya. Walaupun dia sakit, dia salat malam duduk. Afdalus salati ba'dal faridah qiyamul lail. Salat yang terbaik sesudah fardu qiyamul lail. Dan saya heran, orang punya masalah, bagaimana punya masalah dia masih bisa qiyamul lail? Menurut saya masalah tinggalkan salat malam itu masalah. Tapi selama anda jaga salat malam, wallahi tidak ada masalah. Semuanya bisa beres. Kita hanya duduk. Allah sendiri memuji kita saat malam hari kita tinggalkan tempat yang enak saat tidur. Menjauhkan diri dari suami maupun dari istri. Mengangkat selimutnya. Allah Maha melihat dan di situ Allah tunjukkan kepada malaikat, ya malaikati, hei malaikaku, lihat apa yang dilakukan oleh hambaku. Tinggalkan lazatnya tidur, tinggalkan enaknya istirahat untuk hanya mencari ridhaku. Saksikan wahai malaikaku, apapun yang namanya susah tidak ada di dalam hidup orang itu. Allah yang janji Bapak Ibu. Jadi menurut saya, pintu langsung kita bisa menyelesaikan masalah. Tidak bagi siapapun, tidak di antara siapapun, hanya lewat langsung kepada Allah, itu qiyamul lail. Asahhun nasi abdanan, yang paling sehat tumbuhnya, yang jaga salat malam. Yang paling sinar mukanya, yang jaga salat malam. Yang paling suci batinnya, yang jaga salat malam. Yang paling berkah ucapannya, yang jaga salat malam. Yang paling mulia perbuatannya, yang jaga salat malam. Semua terjamin berkah kata, baik perbuatannya, suci batinnya. Malah dari sisi salat malam, karena terisi ketakutan kepada Allah, dan ketakutan yang terisi kalbu, terbakar namanya syahwat.